Di era sekarang ini, banyak sekali ketimpangan gender di dunia. Dalam beberapa kasus, ketika kita mendengar perempuan melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki, maka hal tersebut akan dianggap hal yang tabu. Misalnya, ketika ditanya apa tugas seorang perempuan, kebanyakan orang akan menjawab, perempuan hanya boleh melakukan hal-hal yang ada di rumah, seperti memasak, menjaga anak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Dan ketika ada orang yang bertanya, bolehkah perempuan menjadi seorang pemimpin atau ikut serta dalam kursi pemerintahan? Akan ada yang menjawab bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena mereka itu goblok atau bahkan otak mereka tidak mumpuni. Jika mereka menjadi pemimpin, maka akan terjadi kekacauan. Tentu hal tersebut akan menjadi sangat tabu ketika dibahas. Oleh karena itu, mari kita coba untuk membahas apa sih yang menyebabkan hal ini semua. Dan apa peran media dalam membangun stereotipe tersebut? Yuk, kita mulai. Banyak sekali orang mengira bahwa gender dan seks itu sama saja, padahal keduanya itu hal yang sangat berbeda. Saya berikan satu contoh begini. Ada seseorang yang secara fisik dikategorikan sebagai laki-laki, namun dalam tingkah dan kelakuannya tidak merepresentasikan laki-laki. Nah, bukti fisik itulah yang kemudian disebut seks, dan sifat itulah yang kemudian disebut gender. Kalau secara definisinya, gender lebih terfokus pada pembagian peran dan sifat antara laki-laki dan perempuan. Gampangnya, jika seseorang berperilaku layaknya laki-laki, maka dia disebut maskulin, dan jika berperilaku layaknya perempuan, maka disebut feminin. Karena itu tadi dijelaskan dengan kata sebagai pembagian peran, maka disinilah yang menjadi titik celah munculnya ketimpangan gender itu sendiri. Artinya, siapa yang kemudian mengatur pembagian peran-peran tadi? Ya, tentu pasti konstruksi sosial. Karena gender dibangun atas konstruksi sosial, maka tentu yang paling banyak berperan dalam mengisi kekosongan ini bisa saja dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dalam berbagai kasus, masyarakat sering berperan aktif dalam membangun konstruksi gender. Bahkan di beberapa negara, hal tersebut malah menjadi sebuah kebudayaan yang biasa kita sebut sebagai budaya patriarki. Budaya ini mengembangkan sikap dominasi kaum laki-laki di atas perempuan. Pemerintah pun kadang turut ikut serta dalam mengkampanyekan hal ini. Dampak dari budaya patriarki inilah yang kemudian membentuk stereotipe terhadap gender. Stereotipe gender sendiri merupakan cara pandang seseorang terhadap pembagian peran laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki itu harus berani, kuat, tidak boleh menangis, sedangkan perempuan harus bisa masak, dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang kemudian dibangun dalam kebudayaan patriarki. Dampaknya, beberapa gender tidak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan haknya, seperti pekerjaan atau bahkan perlakuan sosial disebabkan ketimpangan gender tadi. Misalnya, seorang perempuan ingin menjadi pemimpin, tapi tidak bisa karena dia perempuan. Perempuan akan lebih rentan terkena tindakan seksual. Begitupun dengan laki-laki, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan karena jenis kelaminnya, dan lain-lain. Apa kontribusi media dalam membangun stereotipe ini? Hal-hal yang berkaitan dengan isu gender sendiri seringkali ditampilkan dalam berbagai media massa, entah itu dalam bentuk animasi, iklan, atau bahkan video game. Misalnya, banyak sekali animasi yang sering mengaitkan isu gender, seperti animasi dari DC Animated yang berjudul Wonder Woman 2009. Memang dalam film tersebut tidak menjelaskan secara langsung tentang gender, tapi pesan implisit dari film ini menjelaskan bahwasanya sebenarnya kalau kita melihat realita, perempuan juga memiliki kelebihan tersendiri, yang mana hal tersebut membantah pandangan tradisional bahwa perempuan tidak bisa apa-apa, tidak lebih daripada budak. Tidak adanya laki-laki di pulau tersebut pun juga sudah menjelaskan kalau film ini ada kaitannya dengan isu gender yang selama ini terjadi di masyarakat. Karakter Wonder Woman, yang merupakan seorang pahlawan perempuan yang mandiri, cerdas, dan kuat, dengan jelas menggambarkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam banyak hal, dan membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin atau berkuasa tanpa kehadiran laki-laki. Kemudian dalam bentuk iklan seperti iklan shampoo yang diisi oleh wanita.
Active Infusion dengan argan oil, soy milk protein, dan vitamin E. Formula yang menutrisi hingga ke dalam agar kamu bisa lepas ikat rambutmu dengan percaya diri. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum tahan lama. Baru Sunsilk Active Infusion. Pada bagian mana? Itu dapat terlihat pada kata-kata yang digunakan seperti agar kamu bisa lepas ikat rambutmu dengan percaya diri. Kenapa harus demikian? Ya karena stereotip gendernya, wanita itu dalam setiap kondisi dituntut terlihat cantik dan menjaga penampilannya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Stereotip kecantikan inilah yang kemudian membangun pandangan masyarakat bahwa perempuan itu harus cantik. Stereotipe kecantikan ini seringkali mengarahkan perempuan untuk merasa tertekan untuk memenuhi standar tertentu tentang penampilan, yang seringkali tidak mencerminkan kenyataan bahwa perempuan juga memiliki banyak dimensi dan peran lain selain penampilan fisik mereka. Media secara tidak langsung memberikan pesan bahwa perempuan memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kecantikan tertentu agar diterima secara sosial. Di dalam game series terkenal seperti GTA misalnya, hal tersebut juga menampilkan peran-peran perempuan yang tidak lebih sebagai objek yang dieksploitasi kecantikannya. Ketika kalian menemukan bar atau tempat dujem, pasti kalian menemukan cewek dalam tanda kutip PSK. Perempuan seringkali terlihat dalam peran yang mengeksploitasi kecantikan fisik mereka, seperti pekerja seks komersial, PSK, atau karakter yang bergantung pada penampilan mereka di bar atau klub malam. Representasi ini memperkuat konstruksi patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Ini juga mengisyaratkan bahwa perempuan hanya dihargai berdasarkan penampilan atau bagaimana mereka memenuhi kebutuhan atau hasrat laki-laki. Hal ini semakin memperjelas bahwasanya selain kontribusi pemerintah, masyarakat, media massa pun juga turut berkontribusi dalam pembentukan budaya patriarki itu sendiri. Silakan berpendapat di kolom komentar dan goodbye.